Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita lanjutkan untuk penugasan yaitu review bab 12 pada sub pokok bahasa, kutipan, penomoran halaman dan bibliografi. Dalam penyusunan karya ilmiah dibutuhkan penggunaan bahasa yang baku. Penggunaan tata bahasa yang baku dalam penulisan karya ilmiah menjadi penting karena memastikan keseragaman dan ketelitian dalam komunikasi ilmiah. Tata bahasa baku ini membantu penulis dalam menyampaikan ide, temuan dengan jelas dan efisien kepada pembaca dan sekaligus menghindari ambiguitas atau makna yang ganda. Dalam penggunaan kutipan dan penomoran halaman juga sangat penting diperhatikan karena memfasilitasi verifikasi, referensi, dan kejelasan dalam pemahaman. Kutipan memberikan dukungan empiris untuk argumen yang dibuat oleh penulis, menunjukkan bahwa ide-ide tersebut didukung oleh literatur dan penelitian terdahulu. Penomoran halaman memudahkan pembaca untuk menemukan sumber-sumber yang dikutip, memvalidasi klaim yang diajukan, dan mengeksplorasi lebih lanjut topik yang dibahas. Dengan adanya kutipan dan penomoran halaman, karya ilmiah menjadi lebih terstruktur, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan, memperkuat landasan pengetahuan dan menyumbang pada perkembangan ilmu pengetahuan secara keseluruhan. Yang kedua, tentang isi penggunaan bahasa. Hal-hal kebahasaan sangat penting diperhatikan dalam penulisan sebuah karya ilmiah, antara lain penggunaan bahasa asing dan daerah, penggunaan peristilahan, penggunaan tata bahasa, penggunaan dalam pengulangan dan penyingkatan kata, penggunaan ejaan dan transliterasi, tanda baca, dan kapitalisasi, aksentuasi, dan gaya penulisan karya ilmiah atau karya tulis ilmiah. Yang pertama, penggunaan bahasa asing dan daerah. Meskipun sudah ada padanan dalam bahasa Indonesia, tetap perlu dituliskan. Istilah baku tetap perlu dituliskan dan perlu pembatasan istilah asing, kecuali untuk kepentingan kelompok studi dan penempatan teks penerjemahan bahasa asing di dalam kurung atau pada catatan kaki. Yang selanjutnya, penggunaan istilah mengandung konsep atau pengetahuan tertentu. Oleh karena itu, penggunaan istilah atau term dalam suatu tulisan harus dipilih secara tepat dan digunakan secara konsisten. Yang selanjutnya adalah penggunaan tata bahasa. Dalam penulisan karya tulis ilmiah, penggunaan kalimat pendek, bukan kalimat panjang atau majemuk, serta disarankan menggunakan kalimat pasif untuk membatasi subjektivitas. Berikutnya, pengulangan dan penyingkatan kata. Dalam penulisan karya ilmiah tidak boleh melakukan pengulangan kata dengan menggunakan angka 2. Misalnya kata berulang-ulang ditulis dengan berulang 2. Ini tidak boleh. Contoh lagi, benar-benar ditulis benar 2. Ini juga tidak boleh. Yang selanjutnya adalah penggunaan ejaan dan transliterasi. Dalam penulisan karya tulis ilmiah, khususnya dalam bahasa Indonesia, harus ditulis berdasarkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau sering kita kenal dengan istilah EYD,
ejaan yang disempurnakan sesuai dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0543A garing U garing 1187. Dalam buku tersebut dijelaskan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan penulisan karya tulis berbahasa Indonesia. Yang selanjutnya adalah tanda baca dan kapitalisasi. Beberapa hal penting tentang penggunaan tanda baca yang sering keliru digunakan oleh penulis adalah menyangkut tanda baca titik dan tanda baca kutip. Tanda titik tidak perlu digunakan untuk mengakhiri judul, bagian-bagian judul, sub-sub judul, bagian judul, dan kalimat enumeratif pendek. Tanda kutip tidak perlu dibubuhkan pada awal dan akhir kalimat atau kalimat-kalimat kutipan yang ditulis atau diketik rapat satu spasi. Selanjutnya, aksentuasi. Aksentuasi ini sendiri adalah penekanan. Biasa digunakan penulis untuk memberi tekanan pada hal-hal yang dianggap penting. Dalam penulisan karya tulis ilmiah, lazim digunakan beberapa tanda penekanan seperti huruf miring, italic, ya, garis, underline, huruf tebal, bold, huruf besar, kapital, dan huruf kecil. Berikutnya adalah gaya penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah nada tulisan bersifat formal dan objektif. Yang kedua, tulisan ilmiah berbeda dengan kesusastraan, jadi harus ditafsirkan. Yang ketiga, tingkat bahasa resmi bukan bahasa harian. Yang keempat, gagasannya lengkap, jelas, ringkas, tepat, dan meyakinkan. Yang kelima, hindari kalimat ekstrim dan emosional. Yang keenam, hindari kata-kata mubazir atau tidak diperlukan. Yang ketujuh, kurangi kalimat majasi atau kiasan. Yang kedelapan, lazim menggunakan tabel, daftar, bagan, grafik, dan angka. Yang selanjutnya adalah penulisan kutipan dan penomoran halaman. Pengutipan dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Apabila kutipan tersebut hanya sebanyak atau kurang dari 3 baris, maka masuk dalam paragraf dengan diawali dan diakhiri dengan tanda kutip. Apabila kutipan tersebut lebih dari 3 baris ditulis, maka kutipan tersebut ditulis terpisah sebagai paragraf baru. Jaraknya 1 spasi dan menjorok 5 ketuk atau 5 huruf dari margin kiri. Dalam pembuatan catatan sumber kutipan terdapat 3 cara, yaitu dengan catatan kaki, footnote, catatan dalam atau di tengah-tengah atau body note, dan catatan akhir, endnote. Catatan kaki tersendiri dibuat pada setiap halaman di mana terdapat kutipan itu sendiri. Yang catatan dalam tulisan atau body note ditulis pada setiap akhir penulisan kutipan, dan catatan akhir ditulis di akhir bab atau subbab atau setelah pembahasan selesai. Apabila sebuah sumber berulang kali dikutip, maka penulisan catatan tidak perlu selengkap penulisan sumber yang hanya 1 kali dikutip. Dalam sumber yang dikutip berulang kali terdapat 3 istilah yang digunakan. Yang pertama adalah ibid, singkatan dari kata ibidem, yang berarti sumber yang sama dan halaman yang dikutip sama atau berbeda, tapi kutipannya belum diselingi dengan sumber lain. Yang kedua, logcit, singkatan dari logo citato, yang berarti dari sumber dan halamannya sama tetapi sudah diselingi sumber lain. Yang ketiga, opsit, singkatan dari operate citato, yang berarti dari sumber yang sama tetapi berbeda halaman dan sudah diselingi sumber lain. Yang selanjutnya adalah penulisan bibliografi, ya. Bibliografi yang kadang disebut pula bahan bacaan, daftar pustaka, daftar kepustakaan, atau daftar
Daftar bacaan adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel, jurnal, dan bahan-bahan tulisan lainnya yang menjadi acuan atau rujukan penulis dalam penyusunan karya tulisnya. Unsur-unsur yang harus dicantumkan dalam penulisan bibliografi meliputi nama pengarang, judul buku termasuk judul tambahannya kalau ada, nomor jilid dan cetakannya berapa, data publikasi, tempat terbit, nama terbit, dan tahun terbit. Yang selanjutnya adalah penutup. Kesimpulan hasil review bab 12 ini, hal-hal kebahasan yang penting diperhatikan dalam penulisan sebuah karya ilmiah antara lain penggunaan bahasa asing dan daerah, penggunaan peristilahan, penggunaan tata bahasa, pengulangan dan peningkatan kata, penggunaan ejaan dan transliterasi, tanda baca dan kapitalisasi, aksentuasi, dan gaya penulisan karya tulis ilmiah. Yang kedua, terdapat dua cara dalam pengutipan, yaitu secara langsung dan tak langsung. Sebagai etika dalam penulisan karya ilmiah, maka penulis harus membuat catatan, yaitu keterangan atau penjelasan terhadap teks atau tulisan, baik sebagai keterangan tentang sumber kutipan atau ingin menjelaskan sesuatu yang dianggap penting, tetapi dianggap tidak perlu ditulis dalam teks tulisannya. Dalam pembuatan catatan sumber kutipan, terdapat tiga cara, yaitu dengan catatan kaki, atau kita kenal dengan footnote, catatan dalam atau di tengah-tengah tulisan, body note, dan catatan akhir atau kita kenal dengan endnote. Yang ketiga, unsur-unsur yang harus dicantumkan dalam penulisan bibliografi meliputi nama pengarang, judul buku, termasuk judul tambahannya kalau ada, nomor jilid dan cetakan keberapa, data publikasi, nama penerbit, dan tahun terbit. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang tugas mereview bab 12. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.